Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas izin dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga, kita memohon semoga setiap langkah yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat bagi diri kita semua. Amin. Hadirin sekalian, izinkan saya mengajak kita semua menaruh perhatian pada persoalan besar yang masih marak terjadi di sekitar kita, yakni kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kutsas per 4 September 2025, jumlah kasus KDRT di Indonesia telah mencapai 10.240 kasus. Angka ini berarti setiap bulan terdapat lebih dari 1.000 kasus. Bahkan pada bulan Juli 2025 tercatat rekor tertinggi dengan 1.395 kasus baru. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat bahwa mayoritas korban adalah perempuan. Meskipun KDRT sejatinya bisa menimpa siapa saja, termasuk anak, suami, maupun orang tua, fakta ini jelas menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam menjaga keharmonisan keluarga. Padahal, keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat di mana setiap anggota merasakan kebahagiaan, perlindungan, ketenangan, dan kasih sayang. Di dalam keluarga pula, kita belajar arti saling menghargai, mendukung, dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Namun, meningkatnya angka KDRT membuktikan bahwa rumah yang semestinya menjadi sumber kebahagiaan justru berubah menjadi ruang penuh luka. Hal ini kerap dipicu oleh emosi yang tidak terkendali, pola pikir yang keliru, serta kebiasaan buruk yang dibiarkan tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan ini berpotensi mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa percaya, bahkan berisiko mengulang siklus kekerasan ketika mereka dewasa kelak nanti. Perlu kita pahami bersama bahwa KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik semata. Kekerasan bisa hadir dalam bentuk kata-kata yang melukai hati, perlakuan yang merendahkan martabat, pemaksaan dalam hubungan, dan hak ekonomi yang seharusnya dimiliki setiap anggota keluarga. Semua bentuk kekerasan itu pada akhirnya akan merusak kebahagiaan, menghancurkan rasa percaya, dan perlahan-lahan mematikan cinta yang seharusnya tumbuh di dalam rumah tangga ini. Untuk itu, sudah sepatutnya kita mengambil langkah nyata. Yang pertama, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan dengan tegas agar korban merasa aman untuk melapor dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang kedua, edukasi mengenai pentingnya kesetaraan gender, komunikasi yang sehat, serta cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan harus terus digalakkan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kita semua harus berani peduli terhadap sesama. Jangan pernah menutup mata ketika mengetahui ada keluarga di sekitar kita yang menjadi korban kekerasan.
Dukungan sekecil apapun, misalnya memberikan telinga untuk mendengarkan atau memberikan tempat perlindungan, bisa menjadi langkah awal yang besar untuk memutus rantai kekerasan ini. Hadirin yang saya hormati, angka 10.240 kasus KDRT bukanlah sekadar data statistik. Di balik angka tersebut, ada keluarga yang retak, ada tangis yang tertahan, ada luka yang membekas, dan ada cinta yang sirna. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berkomitmen menjaga keluarga masing-masing dengan penuh kasih sayang. Marilah kita semua mulai dari hal yang sederhana seperti belajar mengendalikan emosi, menghargai pasangan, menyayangi anak-anak, serta memuliakan orang tua. Apabila setiap keluarga mampu membangun fondasi kasih sayang yang kokoh, maka kita akan mampu menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh cinta tanpa kekerasan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam merawat keluarga, memberikan kekuatan agar kita semua menjadi pelindung, bukan pelaku dalam lingkup rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.